أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه وأولاده وذريته صلوات الله عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وملائكة الله المقربين والقربين والعلماء العاملين وصحابة القرابة والتابعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وإلى روح المرحوم العالم العلامة الشيخ محمد بن قاسم الغازي وإلى روح المرحوم الإمام العلامة أحمد بن الحسن الشيخ بن أبي شجاع رحمهما الله تعالى ونفع بعلومهما آمين ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Faslun utawi iki iku fasal suwiji walladzi utawi perkara yuqidu kang bisa batalake apa alladzi al-wudu'a ing wudu. Iku sitatu asya'a ana pira-pira perkara. Mas suwiji barang kharaja kang metu apa ma minasabilaini saking dalan loro ai kubul wa dubur. Wa naumu laturu ala ghairi hayatin mutawakkil ing antase saliyane tingkah wong kang netepake. Wa zawalul aqli lan ilangi akal bisa koran krana sebab mendem awaradin utawa lara. Wa lam surajuli lan kekepokane wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya min khairi hailin saking tanpa aling-aling wa masu farjil adami lan gopok farjine anak Adam menungso bibabil kafi kelawan batine epek-epek wa masu khalaqati tuburihi lan gopok bolongane tuburi anak Adam al-adami alal jadidi miturut kaul kang anyar. Fasal ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang membatalkan wudu. Kemarin kita sudah membahas tentang fardunya wudu atau rukunnya wudu. Berikut dengan sunnah-sunnahnya wudu. Kesempatan kali ini kita bahas tentang perkara yang membatalkan wudu. Walladzi yuqidu al-wudu, perkara yang membatalkan wudu. Ada berapa? 6 begitu. Artinya apabila kita mengalami salah satu dari ke-6 perkara yang nanti akan kita sebutkan ini nanti, maka wudu kita batal. Artinya wudu kita batal apabila kita ingin melakukan sholat, maka kita harus wudu terlebih dahulu. Yang pertama adalah makharaja minas sabilaini. Jadi sesuatu perkara yang keluar dari dua jalan. Maksud dua jalan itu jalan depan dan jalan belakang. Ya kan? Alat kelamin kita kubul maupun dubur. Kubul itu alat kelamin depan, dubur itu alat kelamin belakang. Hanya dua itu. Artinya apabila yang keluar itu dari selain dua, maka tidak membatalkan wudu. Misalkan kita ada yang keluar dari kita, dari hidung kita, misalkan apa itu namanya, ingus, ya kan? Maka keluar ingus itu tidak membuat batal wudu. Atau misalkan yang keluar dari mulut kita, ludah, atau misalkan kita sedang batuk kemudian keluar dahak, maka keluar dahak itu tidak membatalkan wudu. Bahkan sampai seandainya kita muntah, yang muntah itu kan cairan yang keluar dari dalam perut kita, dari lambung kita keluar dari mulut, itu pun juga tidak membatalkan wudu.
atau dari telinga kita juga tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalur tadi, jalur belakang yang namanya dubur dan jalur depan namanya kubul. Saya kira ini kita sudah paham lah yang dimaksud dengan dua jalur itu. Meskipun ya walau karena kubron, meskipun yang keluar itu suci, ya, kan, baik berupa benda padat, benda cair maupun udara. Udara itu kentut misalnya, benda cair misalnya ya, air kencing kita, benda padat misalnya kita, ya kan, kotoran kita, itu benda padat. Meskipun seandainya ada yang keluar itu adalah suci, ada apa namanya barang suci. Nah, misal begini, kita main kelereng misalnya, kita main kelereng atau main koin, uang koin, kemudian ternyata masuklah ke perut kita, atau kita main pernik-pernik. Ini kalau yang cewek mungkin suka pernik-pernik, hiasan kerudung ada pernik-perniknya buat mainan, ternyata kelak, ya kalau bahasa Jawanya kelak, masuklah ke dalam perut kita, dan itu kemungkinan besar tidak dapat dicerna oleh lambung, tidak dapat dicerna oleh usus kita, sehingga kemungkinan besar untuk keluar dalam keadaan utuh, maka itu tetap masih utuh kan, maka bisa jadi keluarnya itu tidak disertai dengan cairan, keluarnya tidak disertai dengan darah misalnya, maka otomatis keluar apa adanya, maka itu suci, ya kan? Walaupun suci tetap membatalkan wudu. Ya. Jadi sesuatu yang keluar, ya kan, dari dua jalur depan maupun belakang, baik benda padat, baik benda cair ataupun udara seperti kentut, ya kan, baik suci maupun tidak suci, ya kan, tetap membatalkan wudu. Contoh yang lain, suci itu apa? Mani itu suci. Ini menurut mayoritas pendapat ulama, dan yang termasuk yang kita pakai, mani itu suci. Kalau mani itu tidak suci, berarti kita berasal dari mani, berarti kita najis. Manusia itu kan suci, maka mani itu suci. Itu. Kemudian ada ada benda cair lain yang keluar dari sabilain ini tadi, yang kadang tidak dirasa, yaitu namanya wadi atau madi. Ini wadi atau madi. Kalau madi ini saya kira ini pasti dirasakan, karena ini mukaddimah ketika seseorang sebelum klimaks dalam syahwat itu ada cairan yang keluar. Nah, cairan yang keluar itu namanya madi. Sebelum mani keluar, yaitu maninya suci, mandinya najis. Atau wadi itu ketika seseorang misalkan mengangkat barang dengan berat yang sangat berlebihan, atau misalkan orang ketakutan, ya, kita jalan-jalan di tempat yang sepi misalkan, kemudian ketakutan keluarlah cairan, misalkan ngompol, tapi ngompolnya sedikit, itu sebenarnya bukan air kencing, tapi itu namanya wadi. Atau ketika kita mengangkat barang yang berat, kemudian keluarlah sesuatu dari dari dua jalur tadi berupa cairan, maka cairan itu namanya wadi, itu najis. Nah, itu najis dan itu membatalkan wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, wanaumu ala hayatil mutamakin. Tidur bagi orang yang tidak menetap pada tempat duduknya. Lebih enaknya kita menggambarkan itu begini. Seandainya tuh posisi tidur kita itu bersila, kemudian seandainya kita itu tidak bersandar pada tembok, atau seandainya kita tidak bawa tongkat, kan gitu, kita jatuh. Orang Jawa mengatakan geblak. Misalnya kita begini, ini saya pakai kursi, ini pakai kursi, duduk, kemudian kaki saya bersila misalnya, saya begini tidur ternyata. Kemudian seandainya ini belakang ini tidak ada,
saya tuh jatuh ke belakang, ke belakang. Itu namanya bukan hayatul mutamakin. Orang yang mutamakin itu adalah seandainya tidak ada tempat sandaran atau tidak ada sandaran tembok sekalipun, begini kita jatuh geblak, maka itulah mutamakin. Kalau kita jatuh berarti namanya hayatul mutamakin, ya kan? Kalau jatuh berarti tidak mutamakin. Tapi kalau kita tidak jatuh namanya mutamakin. Nah, yang tidak membatalkan tadi adalah yang mutamakin. Jadi misalkan pas khotbah Jumat itu ya, sering kali bagi yang cowok-cowok kita duduk misalnya, duduk sambil mendengarkan khotbah masuk. Ternyata kita dingkluk misalnya, dingkluk tak sadar diri ternyata tidur. Tapi posisi duduk kita ini tetap tidak berubah dan kita tidak sedang bersandar, misalkan tidak bersandar tembok atau tidak bersandar pada tiang misalkan, maka yang demikian itu tidak membatalkan wudhu. Meskipun kalau kita wudhu lagi untuk kehati-hatian maka itu lebih baik, tapi secara hukum fikihnya, normatifnya itu tidak membatalkan wudhu karena tidur dalam keadaan mutamakin. Nah, itu tadi batasannya. Seandainya tidak ada tembok yang dijadikan sandaran atau tidak ada kayu atau tidak ada tongkat, tidak ada apa yang dijadikan sandaran, kita jatuh, maka jatuh itu berarti kita tidak mutamakin. Kalau kita tidak jatuh namanya mutamakin, dan tidurnya orang yang mutamakin itu tidak membuat wudhunya batal. Tidur. Kemudian wazawalul akli, hilang akal, baik itu sebab karena mabuk atau sakit. Baik mabuk itu disengaja atau tidak sengaja, atau bahkan dipaksa sekalipun. Misalkan kita dipaksa untuk mabuk, misalkan kita hidup atau kita sedang, misalkan di sekitar kita banyak preman-preman, berandalan-berandalan, kita dicekoi, dipaksa untuk mabuk misalkan, maka mabuk kita yang dalam keadaan terpaksa pun tetap membatalkan wudhu. Apalagi kita sadar mabuk itu atas pilihan, maka itu otomatis membatalkan wudhu, bahkan dapat dosa kan gitu. Itu. Jadi hilang akal karena mabuk maupun karena sakit. Baik tidak disengaja, misalkan kita makan atau minum makanan atau minuman yang sekiranya tidak kita sadari ternyata bisa membuat mabuk. Misalkan kalau Jawa itu ada makanan gadung atau gadung ya, gadung. Misalkan ternyata kita dikasih gadung oleh tetangga kita atau teman kita, ternyata gadung itu diolah belum begitu sempurna sehingga ketika kita makan lama-lama kok pusing misalnya. Setelah pusing kita tidak tersadar diri. Nah, ini kan zawalul akli, berarti ini membatalkan wudhu. Atau bagi orang yang sakit, aumarodin, sakit, misalnya koma, saking panasnya bisa jadi koma, misalkan sampai 40 derajat itu bisa. Ya, panas tubuh kita sampai 40 derajat, koma, kemudian tidak sadar diri walaupun sebentar saja, itu sudah membatalkan wudhu. Atau misalkan ada orang kecelakaan, jatuh dari motor, dari kendaraan, koma, ya kan, tidak sadarkan diri, maka tidak sadarnya itu tetap membatalkan wudhu. Ini namanya zawalul akli. Yang setelahnya walam surrajuli al-mar'ah al-ajnabiyah min ghairi haidin. Jadi bersentuhannya kulit laki-laki dengan perempuan di sini adalah al-ajnabiyah, orang lain, tanpa ada penghalang. Penghalang itu bisa kain, bisa plastik, sebenarnya penghalang. Penghalang itu adalah penghalang yang mempertemukan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Kulit di sini semua kulit. Semua kulit, baik luar maupun dalam, disengaja atau tidak sengaja, sebaik yang menyentuh atau yang disentuh, ya kan?
Kalau tidak sama-sama tidak sengaja berarti yang kesenggol, tersenggol semuanya batal wudunya. Kan? Selama tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang otomatis tidak batal wudu karena ada penghalang yang yang menghalangi pertemuan kulit. Tapi kalau tidak ada penghalang pertemuan kulit batal, ya kan? Baik yang disentuh maupun yang menyentuh, ya kan? Semuanya batal wudu. Siapa laki-laki dan perempuan dan mereka adalah ajnabiyah, tidak ada ikatan nasab. Begini, ajnabiyah itu lebih enak memahaminya adalah mereka itu bukan mahram. Mereka bukan mahram. Berarti beda mahram. Sekarang mahram itu siapa? Mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikah. Oke. Ajnabiyah itu adalah orang yang tidak mahram. Mahram adalah orang yang haram dinikah. Ya, berarti ajnabiyah adalah orang yang halal untuk dinikah. Oke. Ajnabiyah adalah orang yang halal untuk dinikah. Maka ini kita tarik ke bab pernikahan. Siapakah orang yang halal untuk dinikah? Kan itu. Atau siapakah orang yang haram untuk dinikah? Maka ada jalur, satu nasab. Nasab itu bisa ke atas, bisa ke bawah, atau ke samping. Ke atas berarti orang tua, namanya usul, aslun, usul. Bapak, ibu, atasnya bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Itu namanya usul, ke atas. Ke bawah, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Ke bawah itu namanya usul, namanya furu. Ini haram untuk dinikah. Ke samping yang sederajat, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakak maupun adik, ini haram untuk dinikah. Yang nasab itu usul ke atas, furu ke bawah. Saudara ini namanya hawasi, tapi yang sederajat berarti saudara, ukhuwah. Kemudian tidak disebutkan paman, saudaranya bapak. Paman apakah boleh dinikah? Boleh. Apalagi anak paman. Itu keponakan boleh. Itu. Maka bapaknya haram dinikah atau ibunya haram dinikah. Tapi kalau paman atau bibinya itu halal dinikah, apalagi anak. Maka misalkan ada kejadian kakak adik, kemudian anaknya saling menikah, itu secara fikih sah, meskipun tidak dianjurkan. Secara fikih sah, tapi tidak dianjurkan karena itu kalau masih dalam satu gen itu biasanya banyak penelitian yang biasanya ada kecacatan biasanya, tapi tidak otomatis biasanya. Maka tidak dianjurkan pernikahan yang masih satu darah, itu masih satu keluarga. Jadi kembali, nasab ke atas, usul ke bawah, furu ke samping, ukhuwah. Itu yang haram untuk dinikah. Berarti kalau kita bersentuhan dengan ayah kita tidak batal, atau dengan ibu kita tidak batal, dengan anak kita tidak batal, dengan saudara kita tidak batal. Tapi kalau kita bersentuhan dengan paman kita atau bibi kita atau anak-anak paman bibi kita, maka batal wudunya. Yang pertama, sebab nasab. Mahram yang kedua adalah sebab musyawarah. Haram nikah sebab musyawarah. Jadi maksud musyawarah itu adalah perbesanan, besan. Berarti siapa? Mertua, ibu mertua atau bapak mertua, itu haram dinikah. Sehingga seandainya saya laki-laki bersentuhan dengan ibu mertua, itu tidak batal wudu, karena ibu mertua itu statusnya haram untuk dinikah. Tapi kalau saya bersentuhan dengan istri, itu batal. Dengan istri itu batal malah. Ini kan ya aneh, unik ya. Tapi ini fikih itu seperti itu. Jadi saya bersentuhan dengan istri
membatalkan wudu, tapi justru ketika bersentuhan dengan ibu mertua itu tidak membatalkan wudu. Sama misalkan yang putri misalkan bersentuhan dengan bapak mertua itu bersentuhan dengan bapak mertua tidak batal wudunya, tapi bersentuhan dengan suami batal wudu. Kenapa? Ketika bersentuhan dengan suami atau dengan istri ini kan halal pernikahannya, nyatanya bisa menikah, maka itu halal pernikahannya. Tapi ketika bersentuhan dengan mertua itu termasuk haram. Jadi ketika sudah menikah dengan anaknya, ibunya itu haram. Itu ibunya haram. Sementara gitu, kalau misalkan kita bersentuhan dengan kakak istri atau adik istri yang beda jenis kelamin tadi, batal atau tidak? Tetap batal. Karena kakak istri atau adik istri ini tetap statusnya halal dinikah, meskipun kehalalannya terikat atau maksudnya mu'alaq, ya kan? Selama tidak, misalkan begini, ketika suami istri cerai, kemudian suami menikahi adik istri, ketika sudah cerai ini boleh menikahi adiknya, atau menikahi kakaknya itu boleh, tapi cerai dulu itu. Atau yang istrinya meninggal, misalkan istrinya meninggal kemudian menikahi adiknya, itu turun ranjang, kalau bahasa Jawa turun ranjang, itu boleh. Jadi saudara istri itu membatalkan wudu, istri membatalkan wudu, mertua tidak. Nah, suami membatalkan wudu, kakak adik suami membatalkan wudu, mertua, bapak mertua tidak membatalkan wudu. Jadi namanya mahram musyawarah. Mahram sedap musyawarah, dan itu sifatnya ta'bid. Ta'bid itu selamanya, sebagaimana haramnya kita menikahi orang tua itu sifatnya juga ta'bid abadan, ya kan, selamanya haram untuk dinikah. Ini. Kemudian ajnabiyah, kriteria pertama tadi ajnabiyah, kedua adalah balik. Ini yang umum dipahami oleh masyarakat kita atau oleh guru-guru kita dulu adalah balik. Balik itu ya sudah dewasa. Jadi alamatul buluh itu ada 3, itu sudah ihtilam, kemudian sudah haid, ya kan, atau umur 15 tahun. Dan itu kalau dalam madzhab Syafi'iyah itu ihtilam laki-laki ataupun perempuan, bisa jadi umur 9 tahun sudah ihtilam, mimpi basah. Kemudian haid bagi perempuan itu biasanya umur 9 tahun haid, kan? Seandainya tidak ihtilam, tidak haid, maka ketika umur 15 tahun itu sudah dikatakan sudah balik. Gitu. Namun ada ini furuk ya, yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Mirqat Su'ati Tasdik ya, Mirqat Su'ati Tasdik itu dijelaskan di sana. Beliau mengutip dari gurunya Syekh Yusuf Sambalawini, Syekh Yusuf Al-Sambalawini, bisa dicek di kitab Mirqat Su'ati Tasdik karya Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani, Banten. Beliau mengutip pendapat gurunya Syekh Yusuf Sambalawini tadi, termasuk meskipun belum balik tapi sekiranya bisa menimbulkan syahwat, ini juga membatalkan wudu. Beliau kemudian menjelaskan lebih jelas, lebih detail lagi, umurnya 7 tahun. Jadi misalkan ada anak, dia belum balik, tapi umurnya sudah 7 tahun, tapi bisa menimbulkan syahwat seandainya kita itu melihat. Misalnya karena, kalau saya laki-laki berarti karena dia terlalu cantik, misalnya terlalu cantik, putih misalkan, sehingga ketika saya melihat itu senang, ada senang dalam arti syahwat, maka ketika saya menyentuh atau tersentuh, bersentuhan kulit, maka itu tetap batal meskipun belum balik. Atau misalkan kalau yang anak laki-laki berarti ganteng misalnya, saking gantengnya kemudian umumnya orang atau ketika yang ada cewek melihat dia itu
bisa senang dalam arti syahwat tadi, bernafsu, maka meskipun belum balik ini juga bersentuhannya kulit itu membatalkan wudhu. Ini pendapat Syekh Yusuf As-Sambalawi ini tadi yang itu. Jadi tidak hanya cukup balik, belum balik sekalipun sekiranya itu sudah bisa menimbulkan syahwat karena alasan tertentu tadi, maka itu juga sudah membatalkan wudhu. Kelima, wa massu farjil adami, jadi menyentuh farjinya anak Adam di batinul kaf. Batinul kaf itu ini yang warna putih, atau lebih mudahnya bahkan tidak hanya warna putih. Kalau kita tangkapkan kedua telapak kita, ini telapak kita, maka yang tidak tampak inilah yang namanya batin. Ini namanya kaf. Ini kaf dari ini persambungan ini namanya kaf. Ini semuanya kaf, baik luar maupun dalam. Luar yang zahirul kafi, dalam namanya batinul kaf. Maka ketika kita tangkapkan kedua tangan kita ini, yang tidak terlihat itulah namanya batinul kaf. Kita menyentuh kemaluan kita, kita menyentuh kemaluan kita dengan batinul kaf yang tidak tampak ketika kita tangkapkan. Inilah yang membatalkan itu kemaluan kita. Ini. Kemudian yang keenam terakhir, wa mashu halqati duburihi, atau kita menyentuh dubur bagian belakang, tapi ibarat dubur itu sebuah, mohon maaf ya, lingkaran, maka kita menyentuh bagian lingkaran itu sudah membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Ini pun tidak dijelaskan bibatinul kafi atau zahirul kaf, artinya berarti ini mutlak. Berarti mutlak ini. Karena tidak dijelaskan dengan batinul kaf atau zahirul kaf. Meskipun ada yang mengatakan batinul kafi sebagaimana kita menyentuh farji. Ini. Maka gini, hati-hati misalkan kita ingin mencebok adik kita, misalkan mencebok adik atau anak nanti, maka kalau misalkan farji itu kan jalan keluar depan ya, maka ketika ingin mencebok ya baiknya pakai zahirul kafi. Kalau bagian dalam mesti tetap batal wudhu, atau kita menggunakan sarung tangan sehingga tidak bersentuhan secara langsung. Seandainya bersentuhan secara langsung artinya wudhunya batal. Kalau mau sholat ya wudhu lagi. Itu soal teknis saja. Tapi secara normatif tadi, farjinya anak Adam dengan batinul kafi atau dubur halqati duburihi itu baik zahir maupun batin. Kemudian yang perlu difahami adalah al-adami. Adam itu berarti manusia, anak Adam. Bagaimana kalau kita menyentuh farjinya hewan? Berarti tidak batal gitu. Misalkan kita tangkap ayam, biasanya kalau orang kampung itu pengen mengetahui ini ayam ini mau segera bertelur atau tidak, ya kita masukkanlah jari kita, kan gitu. Masukkan ke jari kita ke dubur ayam, kan gitu. Masuk ke dubur ayam, oh ternyata ada telur misalnya, berarti sebentar lagi mau bertelur. Berarti ketika kita masukkan jari kita ke dubur ayam itu tidak membatalkan wudhu, karena dubur ayam itu bukan Adam itu adalah anak turun manusia. Ini ada 6 perkara yang membatalkan wudhu, ya kan? Yang pertama, sesuatu keluar dari kedua jalur kemaluan kita. 2, tidur bagi orang yang tidak mutamakin duduknya, hilang akal. Kemudian sentuhan laki-laki dengan perempuan tadi yang haram, yang tidak haram dinikah. Sesentuhannya kulit laki-laki dengan perempuan yang halal untuk dinikah. Kalau yang haram dinikah tidak batal. Dan menurut Syekh Yusuf As-Sambalawi ini, meskipun belum balik tapi sudah melahirkan syahwat, maka juga membatalkan wudhu. Yang kelima, menyentuh farji anak Adam dengan batinul kaf
terakhir menyentuh halqah dubur, lubang atau lingkaran dubur, baik dengan batinul kaf maupun dengan zahirul kaf alal jadid. Nah di situ menurut qaul jadid. Qaul jadid adalah fatwa atau qaul Imam Asy-Syafi'i ketika berada di Mesir. Sementara ada istilah qaul qadim, yaitu adalah qaul Imam Asy-Syafi'i ketika berada di Baghdad. Nah, fikih yang berkembang di kita itu adalah menggunakan standar qaul jadid. Jadi ketika ada dua qaul berbeda hasilnya, maka gunakanlah qaul jadid, karena qaul jadid itu adalah sifatnya memperbaharui ya, karena tentu beda konteks ketika di Baghdad dengan di Mesir. Maka Imam Syafi'i itu seperti itu, karena yang sifat fatwa itu kan, fatwa itu harus mempertimbangkan konteks sosial, konteks manusia, konteks geografi dan macam-macam, sehingga ada qaul qadim dan qaul jadid. Sementara kalau Imam Maliki itu tidak ada istilah qaul jadid qadim, karena Imam Maliki beliau hanya di Madinah saja, sehingga tidak ada perubahan zaman. Tapi kalau Imam Syafi'i itu kan sesekali sebelumnya di Makkah bersama Imam Maliki, berguru dengan Imam Maliki, kemudian dia ke Baghdad menjadi mufti di Baghdad, maka kemudian di usia-usia berikutnya beliau di Mesir, dan ternyata ada beberapa poin di mana ada dalam satu perkara tapi dua qaul, dan itu berbeda, maka digunakan adalah qaul jadid. Tapi kalau seandainya tidak kita temukan fatwa Imam Syafi'i terhadap suatu perkara di dalam qaul jadid, maka berarti kita menggunakan qaul qadim. Jadi antara qaul qadim dan qaul jadid ini saling melengkapi. Apabila tidak ada qaul jadid, qaul qadim kita pakai. Tapi kalau ada qaul qadim dan qaul jadid, dua-duanya ini bertentangan, maka kita gunakan yang qaul jadid. Qaul qadim hanya berlaku ketika di Baghdad atau di konteks Baghdad. Ini 6 perkara yang membatalkan wudu. Semoga kita menambah ilmu dengan belajar ini. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.